Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafaus Najwa Darmawan dari kelas 5B dengan NIM 050. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia di soal. Yang pertama, yaitu salah satu metode asesmen yang digunakan dalam teknik simulasi adalah leaderless group discussion. Jelaskan bagaimana proses simulasi LGD dan penilaian atau hasil observasi LGD disertai contoh aspek-aspek yang dinilai. Proses simulasi LGD yaitu para calon karyawan dibagi ke dalam kelompok 6 orang. Kemudian, setiap kelompok akan mendapatkan masalah yang akan didiskusikan tanpa ditetapkannya adanya satu pemimpin diskusi. Masalah yang sudah diberikan akan dipelajari oleh masing-masing secara tersendiri sekitar 30 menit. Kemudian, diskusi kelompok dimulai dalam kurun waktu 1 jam. Penilaian atau hasil observasi LGD yaitu ada beberapa aspek yang terkait. Yang pertama, itu ada problem analisis, yaitu karyawan mampu untuk mengidentifikasi akar masalah secara sistematis. Yang kedua, yaitu problem solving, yaitu karyawan mampu menyusun solusi efektif untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, itu ada planning dan organizing. Karyawan mampu merencanakan dan mengatur pekerjaan secara efisien. Yang keempat, itu ada inisiatif. Karyawan mampu untuk mengambil tindakan tanpa menunggu instruksi. Yang kelima, itu ada pengambilan keputusan. Karyawan mampu mengambil keputusan secara tepat dan efektif. Yang keenam, itu ada teamwork. Karyawan mampu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, ada tanggung jawab. Karyawan sadar terhadap kewajiban dan tanggung jawab individu. Yang kedelapan, itu ada penyesuaian diri. Karyawan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan. Yang kesembilan, itu ada komunikasi. Karyawan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang kesepuluh, itu ada stabilitas emosi. Karyawan mampu untuk tetap tenang dan berpikir secara jernih dalam situasi stres. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu sebelum menetapkan program pelatihan perlu dilakukan TNA atau Training Need Analysis. Berikan contoh TNA, kemudian penetapan pelatihan apa yang akan didiskusikan, sasaran pelatihan siapa, dan nama program pelatihan apa, disertai alasan kenapa menggunakan program pelatihan tersebut. Di sini saya mengambil TNA untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tim. Untuk identifikasi kebutuhannya yaitu karyawan melaporkan kesulitan dalam komunikasi tim. Yang kedua itu keterbatasan komunikasi menghambat proyek tim. Metode yang saya ambil itu dengan survei kepuasan karyawan dan wawancara individu dengan anggota tim. Hasil TNA-nya yaitu kekurangan dalam keterampilan komunikasi tim, terus kemudian ada keterbatasan dalam menangani konflik tim. Di sini saya mengambil pelatihan yaitu pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Sasaran pelatihannya itu seluruh tim proyek dan manajer tim. Nama program pelatihannya di sini yaitu Harmony Team, meningkatkan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Alasan menggunakan program pelatihan ini karena kami dari pihak perusahaan ingin meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif di dalam tim. Kemudian cara menyelesaikan manajemen konflik. Manfaat dari pelatihan ini adalah meningkatkan produktivitas tim, mengurangi konflik dan hambatan proyek, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.